Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para bosku dan bestiku, kembali lagi di channel Dapia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Cinta dan Kesetiaan, part 53. Aku tidak mau persahabatan kita tercemar karena masalah perasaan, ucap Jelin yang kemudian berlalu pergi meninggalkan Pabian yang masih terpaku di tempatnya. Pemuda itu kecewa karena setelah 2 tahun dekat dengan Jelin, tidak ada harapan untuk pemuda itu dapat mengisi hati putri keluarga Pratama itu. Fabian membuang napas kasar. Sebenarnya ia sudah dapat menebak apa jawaban Jelin. 2 tahun bersahabat dengan gadis itu membuat Fabian mengerti bagaimana sifat Jelin yang sebenarnya. Walau dengan hati berat, Fabian terpaksa menerima jawaban Jelin. Namun ia akan tetap menjadi sahabat gadis itu dan tidak akan ada yang berubah di antara mereka. Ada apa? Tanya Aiden begitu sang adik kembar memintanya untuk bertemu di depan gedung asramanya. Jelin tidak menjawab. Gadis itu duduk di kursi yang terdapat di taman yang terletak di depan asrama. Gadis itu menghirup napas dalam-dalam, kemudian membuangnya perlahan. Setelah tadi selesai memberikan jawaban untuk Fabian, kini tinggal satu lagi yang menjadi beban pikirannya. Pernyataan cinta Louis yang belum ia jawab karena tadi tertunda dengan kedatangan dosen di kelas. Saat ini ia harus memberi jawaban kepada pria itu. Namun Jelin sendiri masih diliputi keraguan tentang ketulusan cinta Louis. Tadi Louis menyatakan perasaannya, jawab Jelin setelah sang kakak kembar duduk di sampingnya. Aiden mengernyitkan alisnya. Ia baru tahu kalau pemuda itu memutuskan untuk mengutarakan perasaannya kepada Jelin sang adik kembar. Yang Aiden dengar tadi di kelas, Fabian juga mengutarakan cintanya kepada gadis itu. Lalu, apa jawabanmu? Tanya Aiden menatap serius sang adik yang saat ini tengah memejamkan matanya. Belum aku jawab. Jelin membuka matanya, kemudian menatap balik sang kakak. Menurutmu, apa jawaban yang harus aku berikan? Tanya Jelin kepada Aiden, meminta pendapat dari kakak kembarnya. Aiden sedikit kebingungan, ia sendiri belum pernah mengalami jatuh cinta dan kini sang adik malah bertanya tentang pendapatnya. Sepertinya pertanyaan Jelin salah sasaran, kakak kembarnya adalah orang yang dingin, jadi tidak tepat rasanya meminta pendapat pada pemuda itu. Mengapa bertanya pada aku? Seharusnya kau tanya kata hatimu, ucap Aiden. Kemudian pemuda itu tahu dengan benar jika Jelin sangat menyukai Louis sejak mereka kecil. Namun entah mengapa hingga saat ini hubungan keduanya tidak lebih dari seorang teman. Bukankah kau bilang Louis tidak ingat apapun tentangmu? Tanya Aiden penasaran karena sebelumnya ia mendengar cerita Jelin tentang pemuda itu yang kehilangan ingatannya tentang dirinya. Jelin menganggukkan kepalanya menjawab pertanyaan sang kakak. Tapi ia juga tidak tahu bagaimana pemuda itu dapat mengingat tentang dirinya. Mungkin takdir cinta mereka yang kuat hingga menghapus semua rintangan yang menghadang. Aku juga tidak tahu bagaimana ia dapat mengingatku kembali, jawab Jelin jujur. Ia sendiri cukup penasaran dengan hal itu. Jika kau masih menyukainya, terima saja, saran Aiden menepuk bahu sang adik, kemudian bersiap untuk pergi karena pemuda itu memiliki kelas yang harus ia hadiri. Aku ada kelas, nanti kita bertemu waktu makan malam. Aiden pamit, mengusap rambut Jelin. Kemudian gadis itu mengerucutkan bibirnya. Banyak para mahasiswa yang melihat kejadian itu. Beberapa di antara mereka ada teman kelas Jelin yang tadi melihat pernyataan cinta Fabian kepada gadis itu. Sebagian dari mereka ada juga yang iri melihat kedekatan Jelin dengan Aiden. Tidak banyak yang tahu jika mereka berdua adalah saudara kembar. Mengingat wajah mereka tidak terlalu mirip dan sifat mereka yang bertolak belakang. Hai, sapa Soah duduk di samping Jelin menggantikan posisi Aiden. Gadis itu masih penasaran tentang alasan penolakan Jelin terhadap cinta Fabian. Hai juga, jawab Jelin ramah. Kali ini gadis itu tengah menimang-nimang ponselnya, berdebat dalam pikirannya apakah akan menghubungi Louis atau tidak. Mengapa kau menolak Fabian? Menurutku kalian adalah pasangan yang serasi, ucap Soah mengutarakan pendapatnya. Jelin menghela napas, mungkin ia akan dianggap bodoh oleh sebagian orang karena menolak pemuda setampan Fabian. Akan tetapi masalah hati dan perasaan tidak ada yang dapat memaksa. Dalam hati gadis itu telah terisi penuh oleh nama Louis. Tidak ada ruang tersisa untuk yang lainnya. Apalagi untuk seorang Fabian yang sudah sejak lama menjadi sahabatnya.
Ia tidak ingin ketulusan persahabatan mereka ternoda karena perasaan yang mungkin hanya sesaat. Mengapa ia sebut sesaat? Bisa jadi perasaan Pabian itu karena ia telah terbiasa dan terlalu nyaman menjadi seorang teman, bukan perasaan cinta yang sesungguhnya antara seorang pria dan wanita. Selama 2 tahun terakhir, keduanya memang bersahabat akrab. Saling merasa nyaman membuat Jelin tidak pernah berpikir kalau Pabian memiliki perasaan terhadapnya. Ia selalu menganggap pemuda itu seperti kakak laki-lakinya yang sudah 2 tahun ini terpisah karena tempat kuliah mereka berbeda. Aku dan Pabian telah bersahabat sejak lama, jadi aku tidak dapat mengubah perasaanku terhadapnya. Jawab Jelin jujur. Dari awal gadis itu memang hanya menganggap pemuda asal Spanyol itu sebagai sahabat, tanpa ada embel-embel cinta di antara mereka. Sejak masuk kuliah, aku telah mengenal Pabian, apalagi kedua orang tua kami juga saling kenal. Jadi, aku sama sekali tidak memiliki perasaan cinta sebagai wanita kepadanya. Jelas Jelin, gadis itu tidak ingin salah paham tentang hubungannya dengan Pabian. Di New York City, Bella keluar dari rumah sakit dengan perasaan kesal. Lagi-lagi keluarga pertama yang menghalanginya untuk bersatu dengan Louis. Setelah kemarin ada Jelin, gadis yang selalu menempel pada Louis dari kecil. Kini ada Juan, adik bungsu perempuan itu yang datang tiba-tiba menggagalkan rencana Bella. Namun masih ada satu yang dapat ia lakukan untuk membuat hubungan Louis dan Jelin menjadi renggang. Foto yang tadi sengaja ia ambil dari belakang saat ia dan Louis berpelukan. Bella membuka layar ponselnya, kemudian mencari nomor Jelin yang kemarin sempat ia curi dari telepon genggam milik Louis saat pemuda itu tengah lengah. Dengan senyum miring, gadis yang masih duduk di kelas 3 SMA itu segera mengirimkan foto tersebut kepada Jelin. Ia berharap gadis itu akan menjauhi Louis ketika melihat hasil jebretan gadis itu. Sementara itu, Louis masih kebingungan ketika tiba-tiba Juan datang dan membawanya pergi dengan tergesa-gesa menuju bandara. Pemuda itu tidak mengatakan kepada Louis tentang tujuan mereka. Bahkan pemuda itu masih menggunakan pakaian dari rumah sakit. Juan mengajak Louis ke bandara dan membawa pemuda itu ikut masuk ke dalam pesawat jet milik sang ayah yang sengaja ia pinjam dengan susah payah. "Sebenarnya kita mau kemana?" tanya Louis, masih dengan wajah yang bingung karena Juan tidak mengatakan apa-apa tentang tujuan kepergian mereka. Bukannya menjawab pertanyaan pemuda itu, Juan malah memberikan satu set pakaian kepada Louis yang membuat pemuda itu menautkan kedua alisnya. "Apa maksudmu?" tanya Louis kebingungan dengan pakaian yang kini ada di atas tangannya. "Cepat ganti pakaianmu, sebentar lagi kita akan tiba," ujar Juan meminta Louis segera berganti pakaian karena waktu yang dibutuhkan untuk tiba ke Inggris hanya 1 jam dengan menggunakan pesawat jet milik sang ayah. Walau tidak mengerti apa maksud anak laki-laki itu, Louis tetap mengikuti apa yang diperintahkannya. Ia segera mengganti pakaian rumah sakit dengan satu setel pakaian yang telah disiapkan oleh Juan. Entah dari mana anak laki-laki berumur 15 tahun itu tahu tentang ukuran tubuhnya, karena semua yang diberikan oleh Juan sangat pas di badan Louis. Juan menyiapkan satu potong celana jeans berwarna gelap dengan kaos polos sederhana yang sesuai dengan gaya berpakaian Louis. Anak laki-laki itu juga memberikan sepasang sepatu kets berwarna putih kepada Louis, membuat penampilan pemuda itu benar-benar terlihat menawan. Juan memang pandai dalam memilih pakaian, maka dari itu putra bungsu keluarga Pratama tersebut terlihat sangat fashionable. Sekitar 2 jam lebih akhirnya pesawat jet yang mereka tumpangi tiba di London. Masih butuh 1,5 jam perjalanan darat untuk menuju Oxford City, tempat Jelin menuntut ilmu di negara Ratu Elizabeth itu. "Mengapa kau membawaku ke sini?" tanya Louis ketika mereka telah berada di dalam mobil yang akan membawa keduanya ke Oxford. Sebelumnya, Juan telah menghubungi Aiden agar menyiapkan orang untuk menjemput mereka di bandara. Anak laki-laki itu telah mempersiapkan segalanya. Bahkan paspor Louis telah dikantongi oleh Juan yang memintanya dari Danny, ayah pemuda itu. "Bukankah kau masih menyukai kakakku?" Juan balik bertanya kepada pemuda yang duduk di sampingnya tersebut. Juan belum tahu jika Louis telah mengutarakan perasaannya kepada Jelin. Yang anak laki-laki itu tahu, Louis telah menolak kakaknya. Anak laki-laki itu mendengar kabar dari Aiden bahwa ada seorang pemuda yang mengutarakan cinta pada Jelin. Maka dari itu, Juan sengaja membawa Louis untuk menemui sang kakak.
karena ia tidak mau pemuda itu menyesal telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hati Jelin. Louis mengangguk menjawab pertanyaan putra bungsu keluarga pertama itu. Ia memang masih sangat menyukai Jelin, bahkan Louis mencintai gadis itu. Aku tengah menunggu jawaban dari kakakmu, jawab Louis meraih ponselnya, ingin menghubungi Jelin untuk meminta jawaban gadis tersebut. Apa yang kau katakan? Tanya Juan meraih ponsel Louis, tak mengizinkan pemuda itu untuk menggunakannya. Louis mendelik saat anak laki-laki itu menyambar telepon genggamnya. Ia baru saja akan menekan nomor Jelin, namun digagalkan oleh Juan. Cepat kembalikan Juan, pinta Louis mencoba meraih ponselnya yang disembunyikan di balik tubuh Juan. Jelaskan dulu, apa yang baru saja kau katakan? Tukas Juan tidak ingin mengalah karena ia begitu penasaran dengan pernyataan pemuda itu. Louis menghela napas, pemuda itu sedikit kesal dengan tingkah Juan yang memaksa. Ia tahu sifat anak laki-laki 15 tahun itu yang tidak akan menyerah sebelum keinginannya terpenuhi. Aku telah mengatakan perasaanku kepada kakakmu, namun hingga sekarang Jelin belum menjawab pernyataan cintaku, jawab Louis akhirnya. Pemuda itu mengatakan yang sejujurnya kepada Juan agar anak laki-laki itu terjawab rasa penasarannya. Benarkah? Tanya Juan tak percaya. Bocah lelaki itu membelalakkan matanya mendengar jawaban Louis. Louis menganggukkan kepalanya dan segera meminta ponselnya yang disembunyikan oleh Juan. Ia ingin segera menghubungi Jelin untuk menanyakan jawaban gadis itu. Sebaiknya jangan kau hubungi kakakku, saran Juan kepada pemuda yang kini tengah mengotak-atik layar ponselnya yang telah dikembalikan oleh adik bungsu Jelin tersebut. Mengapa? Tanya Louis keheranan. Sesungguhnya pemuda itu sudah tidak sabar untuk mengetahui jawaban Jelin. Mobil yang mereka tumpangi pun telah memasuki kawasan kota Yorsport, kota di mana Louis dan Jelin menuntut ilmu sekarang. Sebaiknya kita beri kejutan kepada kakak, saran Juan meminta Louis agar pemuda itu menemui Jelin tanpa memberi kabar kepada sang kakak. Louis terdiam, ia tampak berpikir sebentar, kemudian pemuda itu menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan saran yang diutarakan oleh Juan. Ia juga memikirkan apalagi yang akan ia jadikan kejutan untuk gadis yang dicintainya tersebut. Bisakah kita mampir sebentar di penjual bunga? Tanya Louis yang memutuskan untuk membeli seikat bunga untuk membuat pernyataan cintanya agar tampak lebih romantis di hadapan Jelin. Juan tertawa mendengar pertanyaan Louis. Tadinya ia berpikir bahwa pemuda itu begitu kaku, sehingga tidak terpikir oleh Louis untuk membeli seikat bunga agar menjadi kejutan bagi sang kakak. Tentu saja, jawab Juan yang langsung setuju untuk mendukung apa yang akan dilakukan oleh pemuda itu. Mereka pun mampir ke sebuah toko bunga yang kebetulan mereka lewati sebelum tiba di Oxford University. Louis memilih satu buket bunga mawar berwarna pink yang merupakan warna kesukaan Jelin. Tak lupa juga pemuda itu meminta sang penjual untuk merangkai bunganya sedemikian rupa agar terlihat menarik di mata gadis yang dicintainya. Sementara itu, masuk ke dalam kamar asramanya, Jelin menghempaskan tubuh mungilnya ke atas tempat tidur. Gadis itu ingin beristirahat sebentar sebelum nanti akan bertemu dengan sang kakak untuk janji makan malam dengan pemuda itu. Kau tidak ingin keluar? Tanya Soah yang tengah bersiap untuk pergi ke perpustakaan yang terletak tidak jauh dari kampus mereka. Jelin menggelengkan kepalanya. Saat ini ia ingin mengistirahatkan tubuh dan pikirannya. Menerima pernyataan cinta dua orang pemuda tampan di saat yang bersamaan cukup membuat ia sedikit tertekan. Baiklah, aku pergi sekarang. Apa ada yang ingin kau pesan untuk makan malam? Tanya Soah yang tidak tahu jika Jelin telah memiliki janji dengan Aiden sang kakak. Tidak, nanti aku akan makan malam dengan Aiden, jawab gadis itu sembari meraih ponselnya dari dalam tas karena alat komunikasi itu berdering cukup keras. Oke, saut Soah. Gadis itu pun segera berlalu meninggalkan kamar mereka. Di tempat lain, Juan dan Louis telah tiba di depan Oxford University. Kedatangan keduanya disambut oleh Aiden yang memang minta Juan untuk datang membawa Louis. Mereka pun segera menuju kafe tempat Hongju bekerja di mana Aiden biasa menghabiskan waktunya sebelum malam tiba. Mata Jelin membelalak lebar tatkala gadis itu menerima foto dari nomor yang tidak ia kenal.
Foto yang menunjukkan punggung seorang pemuda yang tengah berpelukan dengan seorang gadis remaja. Ia kenal gadis itu, dan Jelin juga tahu punggung siapa yang ia lihat. Gadis itu hanya tersenyum, kemudian kembali memasukkan ponselnya ke dalam tas, tanpa memperdulikan ada panggilan masuk ke dalam telepon genggamnya. Gadis itu segera membersihkan diri, karena ia akan pergi untuk makan malam dengan Aiden sang kakak. Jelin memang sempat terpikirkan foto yang dikirim oleh orang yang tidak dikenal itu. Namun, ia tahu benar jika Louis bukanlah pemuda seperti itu. 15 tahun ia mengenal Louis sejak usia mereka masih kecil, membuat gadis itu memahami seperti apa sifat Louis yang sebenarnya. Pemuda itu bukan tipe pria yang mudah dekat dengan wanita. Jelin juga tahu seperti apa sifat Bella karena ia memang sudah sejak lama memperhatikan gadis remaja itu. Jelin merendam seluruh tubuhnya ke dalam bathtub, mencoba untuk merelaksasikan tubuh dan juga pikirannya. Gadis itu berniat akan menjawab pernyataan cinta Louis setelah selesai makan malam dengan Aiden karena gadis itu masih memerlukan pendapat dari sang kakak. Juan dan Louis telah tiba di depan Oxford University. Kedatangan keduanya disambut oleh Aiden yang memang meminta Juan untuk datang membawa Louis. Mereka pun segera menuju kafe tempat Hongju bekerja di mana Aiden biasa menghabiskan waktunya sebelum makan malam tiba. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Aiden kepada Louis, membuka pembicaraan mereka. 2 tahun tidak bertemu, keduanya tetap akrab seperti biasa. Louis sendiri merasa gembira karena dapat bertemu kembali dengan sahabat masa kecilnya itu. "Baik," jawab Louis. "Kau sendiri?" Louis balik bertanya kepada Aiden yang saat ini tengah menyeruput secangkir cappuccino hangat. "Seperti yang kau lihat sendiri," jawab Aiden, menjabat erat tangan pemuda yang merupakan teman sekelas Aiden sejak mereka kecil. "Apa kau tahu mengapa Juan membawamu ke sini?" tanya Aiden menatap serius wajah Louis yang tampak kebingungan. Louis menggelengkan kepalanya, menjawab pertanyaan Aiden. Ia memang tidak mengetahui apa alasan utama Juan membawa dirinya jauh-jauh dari New York menuju Yorkspok. "Apa kau menyukai adikku?" Aiden kembali bertanya kepada Louis tentang perasaan pemuda itu kepada Jelin. "Mengapa semua menanyakan apa aku menyukai Jelin?" pikir Louis. "Aku rasa kau sudah tahu jawabannya," jawab Louis. Pemuda itu berpikir bahwa Aiden sudah pasti tahu tentang perasaannya karena memang mereka berteman sudah sejak lama. Aiden menghela napas panjang. Ia memang tahu sedari awal jika Louis menyukai adik kembarnya, Jelin, bahkan ketika usia mereka masih belia. Hanya saja faktor perbedaan status sosial mereka lah yang membuat pemuda itu merasa rendah diri dan selalu menampik perasaannya. "Tadi siang, ada teman sekelasnya yang menyatakan perasaannya kepada Jelin," ucap Aiden, membuat Louis membelalakan matanya karena tak percaya. Ia tidak menyadari bahwa selain dirinya masih ada orang lain yang mengungkapkan perasaan pada gadis yang ia cintai. "Lalu, apa jawaban Jelin?" tanya Louis penasaran, karena ia sendiri juga belum mendapat jawaban dari gadis itu. Juan sendiri hanya mendengarkan perbincangan di antara mereka. Anak laki-laki berusia 15 tahun itu tidak tahu harus berkomentar apa. Ia hanya menuruti permintaan Aiden sang kakak untuk membawa Louis datang ke Yorkspok City secepatnya. "Adikku menolaknya," jawab Aiden, membuat Louis akhirnya dapat bernapas dengan lega. Karena itu berarti ia masih memiliki kesempatan untuk memenangkan hati Jelin. Tapi Aiden sengaja tidak meneruskan kalimatnya. Ia menggantung ucapannya agar Louis bertambah penasaran. "Tapi apa?" desak Louis yang sudah tidak sabar menantikan apa yang akan diucapkan oleh Aiden. Ia takut apa yang akan dikatakan oleh pemuda itu berhubungan dengan keputusan Jelin untuk menerima pernyataan cintanya. "Tapi aku ingin bertanya terlebih dahulu padamu," ucap Aiden, membuat Louis menebak-nebak apa sekiranya yang akan ditanyakan oleh kakak laki-laki Jelin tersebut. "Apa yang ingin kau tanyakan?" tanya pemuda itu penasaran. "Bukankah kau tidak mengingat Jelin?" tanya Aiden menyelidiki. Pertanyaan pemuda itu membuat Juan hampir saja tersedak minumannya. Ia tidak mengetahui jika Louis ternyata tidak mengingat sang kakak Jelin. "Maksud kakak?" Juan yang bertanya kali ini karena anak laki-laki itu penasaran dengan pertanyaan sang kakak kepada Louis. Louis menghela napas. Ia tidak mengerti bagaimana Aiden dapat mengetahui jika ia sempat melupakan tentang Jelin. Apakah itu artinya ingatannya yang hilang berhubungan dengan gadis itu? Sebuah pertanyaan muncul di benak Louis.
Aku memang sempat melupakan semua tentang Jelin, tapi kini aku telah mengingat semuanya. Jawab Louis jujur. Benarkah? Tanya Aiden setengah tak percaya. Karena kemarin Jelin sempat mengatakan bahwa Louis bisa saja tidak akan mengingat dirinya untuk selamanya. Louis mengangguk. Pemuda itu terkenang kembali saat ia akhirnya dapat menemukan kembali ingatannya tentang Jelin. Beberapa kali ia harus melawan rasa sakit di kepalanya saat ia memaksa diri untuk mengingat semua kenangan tentang gadis yang dicintainya itu. Ia pun menceritakan pada Aiden dan Juan bagaimana akhirnya ia dapat menemukan kembali ingatannya dan bagaimana tersiksanya Louis saat harus kehilangan ingatannya tentang Jelin. Di kamar asramanya, Jelin tengah bersiap untuk pergi makan malam sesuai dengan janjinya pada sang kakak. Gadis itu belum mengetahui jika Louis dan adik bungsunya juga berada di kota yang sama, bahkan saat ini tengah berbincang dengan Aiden, kakak kembarnya. Gadis itu meraih ponselnya, melihat ada pesan masuk dari Aiden yang memberikan alamat restoran di mana mereka akan makan malam ini. Ia pun segera bersiap dengan tak lupa memberi balasan kepada Aiden bahwa dirinya akan berangkat menuju tempat yang mereka janjikan. "Kau mau kemana?" tanya Fabian ketika mereka bertemu di luar gedung asrama gadis itu. Awalnya pemuda itu memang ingin mengajak Jelin untuk makan malam sekaligus meminta agar gadis itu tidak menjauh darinya dan tetap membuka persahabatan mereka berdua. "Aku ingin makan malam bersama dengan kakak," jawab Jelin. Gadis itu menunggu taksi yang akan membawanya ke restoran untuk malam ini. "Boleh aku antar?" tanya Fabian, tidak ingin gadis itu keluar sendirian pada waktu malam. Jelin melihat jam di layar ponselnya. Hanya tinggal beberapa menit saja menunggu jam yang dijanjikan oleh sang kakak untuk makan malam. Ia tahu bahwa Aiden tidak suka dengan keterlambatan. Akhirnya Jelin pun menyetujui ajakan Fabian untuk mengantarkannya ke alamat restoran yang Aiden berikan. Bersambung.